Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat kepada Nabi merupakan ibadah yang dianjurkan dan disyariatkan di dalam agama kita. Bahkan Allah dan para malaikat pun bersalawat kepada Nabi. Karena ia adalah ibadah, tentu saja tata cara dan isinya harus sesuai dengan sunnah atau ajaran Nabi. Begitu banyak lafal sholawat yang beredar di tengah masyarakat kita. Namun, apakah sholawat-sholawat ini telah sesuai dengan ajaran Nabi? Apakah isi dari sholawat-sholawat ini telah sesuai atau malah berisi pengagungan yang berlebihan? Ustadz Sofyan Khalid bin Idam Rurai akan memaparkan mengenai 10 bid'ah dan syirik dari sholawat yang beredar di tengah masyarakat kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dari yang demikian. Selamat menyimak. 10 salawat yang mengandung syirik dan bid'ah. Sebagiannya mengandung syirik, sebagiannya mengandung kekufuran, sebagiannya mengandung bid'ah. Insya Allah kita sebutkan secara singkat 10 poin. Yang pertama adalah salawat bid'ah sekaligus syirik. Kenapa bid'ah? Karena tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Sekaligus juga lafaznya mengandung syirik. Contohnya salawat nariyah, atau mereka sebut juga salawat tafrijiyah atau salawat kurutubiyah. Bagaimana bunyinya? Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim, dan seterusnya. Artinya, ya Allah, limpahkanlah salawat yang sempurna dan curahkanlah salam yang penuh kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan beliau semua kesulitan dapat terpecahkan, semua kesusahan dapat dilenyapkan, semua keperluan atau kebutuhan dapat terpenuhi, dan semua yang diinginkan dapat digapai, dan husnul khatimah dapat diraih. Ini namanya salawat nariyah. Maka jemaah sekalian, pertama, salawat ini bid'ah karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, kalau diyakini beliaulah yang dapat menolong semua kebutuhan kita, menghilangkan semua kesusahan kita, maka tidak diragukan lagi ini adalah syirik. Dan secara lafaz, menurut bahasa Arab, bisa bermakna demikian. Bisa bermakna demikian lafaz yang ada dalam salawat nariyah. Padahal Allah menegaskan, amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a. Siapakah yang dapat mengabulkan doa orang yang kesusahan tatkala dia berdoa kepadanya? Tentu tidak ada selain Allah. Dan siapakah yang dapat menghilangkan keburukan? Tentu tidak ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ini adalah bid'ah dan bisa bermakna syirik kalau diyakini bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghilangkan segala kesusahan dan mengabulkan segala kebutuhan hamba. Ya. Contoh lain jemaah sekalian, salawat burdah. Syair yang mereka anggap juga salawat. Ini parah sekali kesyirikannya. Al-Busiri, penulis syair burdah, sekaligus mereka sebut salawat burdah, berkata, ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwak inda huduthil hadithil amim. Wahai makhluk yang paling mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepadamu ketika aku ditimpa musibah. Subhanallah. Ini lebih parah sebenarnya daripada sekedar menyamakan Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Ini Allah pun sudah nggak dipakai sama dia. Karena dia katakan, wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepadamu. Bukan lagi kepada Allah. Kalau dia mengatakan tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepadamu dan kepada Allah, itu syirik.
Sekarang Allah malah sudah nggak dipakai. Kemudian dia juga mengatakan, wa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmul lauhi wal qalam. Dan sesungguhnya di antara anugerahmu dunia dan akhiratnya, dan di antara ilmu yang engkau miliki ilmu tentang al-lauhul mahfuz dan catatan takdir. Subhanallah. Dia katakan Nabi SAW yang menganugerahkan dunia dan akhirat kepada para hamba. Padahal Allah menegaskan, wa inna lana lal akhirata wal ula. Sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia. Surat Al-Lail ayat ke-13. Lalu dia mensifatkan Nabi SAW mengetahui perkara gaib, mengetahui catatan takdir yang ada di Allahul Mahfuz. Padahal Allah menegaskan di surat An-Naml ayat ke-65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah. Dan jemaah sekalian, di salawat burdah ini juga ada pensifatan kepada Nabi SAW yang tidak tepat. Salawat burdah itu awalnya adalah Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ini seringkali mereka buat nyanyian-nyanyian. Artinya apa? Ya Allah, curahkanlah salawat dan salam terus-menerus selama-lamanya kepada habibika, habibmu, kecintaanmu, sebaik-baik makhluk seluruhnya. Kalimat habibika, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah habibmu ya Allah. Maka jemaah sekalian, para ulama menjelaskan, ini kurang tepat untuk disifatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena pensifatan kepada beliau lebih tinggi daripada habib, yaitu khalil. Khalil itu tingkat kecintaannya lebih tinggi daripada habib. Dan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disifatkan Allah bukan habib tapi khalil. Di antaranya di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Jundab bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa innallaha ta'ala qad ittakhadhani khalilah kama ittakhadha Ibrahim khalilah." Karena sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalil sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Jadi dari seluruh para hamba, hanya 2 hamba yang tingkatannya sampai khalil, yaitu Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini 2 nabi ini yang paling tinggi tingkatannya. Bukan habib, tapi khalil. Jadi tidak tepat kalau menyebut Nabi SAW habib. Iya. Oleh karena itu, Nabi tidak boleh menjadikan makhluk sebagai khalil. Cukup sebagai habib saja. Sebagaimana dalam lanjutan hadis, walau kuntu muttakhidan min ummati khalilah lattakhadtu Abu Bakrin khalilah. Andaikan boleh aku jadikan dari umatku seorang khalil, maka orangnya adalah Abu Bakar. Orangnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi tidak boleh. Jadi khalil itu kecintaan yang tertinggi. Maka kita sebagai hamba yang paling kita cintai hanya boleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini jemaah sekalian yang pertama. Yang kedua, salawat yang bid'ah sekaligus mengandung kekufuran dan berdusta atas nama Rasulullah SAW. Contohnya apa? Sangat banyak. Di antaranya salawat Fatih yang dibuat-buat oleh At-Tijani, lalu dinisbatkan kepadanya tarekat Tijaniyah, salah satu golongan sufi ekstrim. Salawat yang mengandung kekufuran. Di mana mengandung kekufuran? Yaitu ketika At-Tijani yang membuat salawat itu menjelaskan keutamaannya. Apa dia bilang? 1 kali membacanya menyamai membaca Al-Quran 6 kali. Bayangkan jemaah sekalian. Kata At-Tijani, pendiri tarekat Tijaniyah, Sufia ekstrim, 1 kali membaca salawat Al-Fatih senilai membaca Al-Quran 30 juz 6 kali. Ini kufur. Menyamakan ucapan makhluk dan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala.
Ini adalah kekufuran. Bahkan bukan hanya menyamakan, dia menganggap ucapan makhluk lebih baik daripada ucapan Allah Azza wa Jalla. Dan ini dia sandarkan kepada Nabi SAW secara dusta. Dia berdusta atas nama Nabi SAW. Tidak ada hadis sama sekali. Dia mengklaim menerima melalui riwayat atau jalur khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Dia berkata, kemudian beliau SAW mengabarkan kepadaku untuk kedua kalinya bahwa satu kali membacanya menyamai setiap tasbih yang terdapat di alam ini dari setiap zikir, dari setiap doa yang kecil maupun besar, dan dari Al-Quran 6.000 kali. Na'udzubillah. Salawat Fatih dia katakan, Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepadaku pada akhirnya menjadi lebih afdal dari Al-Quran sebanyak 6.000 kali. Ini kan khayalan dan kedustaan atas nama Nabi Muhammad SAW. Dan kekufuran. Bagaimana bisa ucapan kita bersalawat kepada Nabi SAW lebih baik daripada Al-Quran kalamullahi azza wa jalla. Ini jelas kekufuran dan kedustaan atas nama Nabi Muhammad SAW, karena dia klaim itu hadis Nabi SAW, padahal tidak ada satupun sanad yang sahih, bahkan yang dhaif sekalipun tidak ada. Iya. Dan Nabi SAW telah mengingatkan kita, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, siapkan tempat duduknya di neraka. Kemudian yang ketiga, salawat yang mengandung tawassul yang bid'ah. Salawat yang mengandung tawassul yang bid'ah. Contohnya gimana? Salawat Badar. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Perhatikan jemaah sekalian, Toha dan Yasin mereka anggap juga nama Nabi Muhammad SAW, padahal tidak ada dalil sahih. Tidak ada dalil sahih yang kami ketahui tentang Toha dan Yasin sebagai nama bagi Nabi Muhammad SAW. Juga di sini sama dengan salawat burdah tadi, mensifatkan Nabi SAW dengan Habib, Habibullah. Ini tidak tepat, harusnya Khalilullah. Kemudian lanjutannya, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Perhatikan, ini dua kalimat. Yang pertama betul, yang kedua bid'ah. Tawassalna bismillah. Kami bertawassul dengan menyebut nama Allah. Ini betul. Yang kedua, wa bil hadi rasulillah. Kami bertawassul dengan al-hadi, yaitu Muhammad Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tawassul yang bid'ah, tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Kita bertawassul juga dengan setiap mujahid di jalan Allah, yaitu ahlil badar, para sahabat peserta perang Badar. Jadi dia bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ini tawassul yang bid'ah, tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Begitu pula dalam salawat burdah tadi ada lafaz di dalamnya. Ya, salawat burdah itu panjang. Nah, di antara lafaznya adalah Ya Rabbi bil Mustafa ballik maqasidana. Wahai Rabb, dengan Al-Mustafa, yaitu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kami kepada maksud-maksud kami. Jadi bertawassul dengan Al-Mustafa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini pertama salawat yang bid'ah, tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua juga tawassul yang bid'ah karena tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengingatkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, amalan tersebut tertolak. Kemudian yang keempat, termasuk bid'ah dalam salawat adalah menentukan jumlah khusus yang tidak ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul, kita dianjurkan memperbanyak salawat, tapi jangan kita batasi jumlah khusus. Misalkan 100 kali, 1000 kali, dan termasuk salawat nariyah, mereka anjurkan dibaca 4444 kali. Jadi menghitungnya saja saya rasa susah sekali, dan syariat tidak ada yang menyusahkan kita. Ini menurut mereka
ada anjuran membaca salawat nariyah yang kita sebutkan di awal tadi sebanyak 4.444 kali. Dari mana ketentuan jumlah itu? Mereka buat-buat sendiri. Maka itu adalah termasuk bid'ah, mengada-ada di dalam agama. Tidak ada contoh dari Nabi SAW, dan beliau telah mengingatkan, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang sesat tempatnya di neraka. Tapi mereka mentakwil-takwil hadis ini, hadis yang sudah jelas, semua bid'ah itu sesat, tapi mereka takwil-takwil lagi sampai akhirnya jadi ada bid'ah hasanah. Subhanallah. Kemudian yang kelima, meyakini keutamaan khusus. Meyakini keutamaan khusus. Seperti jemaah sekalian, mereka yakini, membaca salawat nariyah tadi sebanyak 4.444 kali, maka semua permintaan akan dikabulkan. Dari mana keutamaan khusus seperti ini? Mereka buat-buat sendiri, tidak ada dalilnya. Maka meyakini ada keutamaan khusus tanpa ada dalilnya, ini adalah termasuk keyakinan yang bid'ah. Begitu pula salawat fatih tadi, itu keutamaannya sangat banyak menurut mereka. Terbebas dari berbagai macam kesulitan di dunia dan di akhirat, dibaca ribuan kali dan seterusnya. Ya, ada jumlah-jumlah khusus dengan keutamaan-keutamaan khusus. Dan keutamaan-keutamaan khusus itu pun dengan jumlah-jumlah khusus. Seperti mereka mengatakan, membaca salawat Al-Fatih 100 kali pada malam Jumat, maka dosa selama 400 tahun terhapus. Intinya mengada-ada dalam agama. Keyakinan-keyakinan yang batil, yang tidak berdasarkan dalil. Yang keenam, menentukan waktu khusus tanpa ditentukan oleh dalil. Seperti hari-hari khusus. Hari Senin misalkan atau hari Kamis. Maka kita diperintahkan memperbanyak salawat. Silahkan memperbanyak salawat kapan saja. Tidak boleh kita mengatakan kalau masuk hari Senin misalkan kita perbanyak salawat. Tidak. Kapan saja kita perbanyak salawat. Tapi kalau kita katakan jika masuk hari Jumat kita perbanyak salawat, boleh. Kenapa? Ada dalilnya. Karena ada dalilnya. Sedangkan hari Senin atau Kamis dan lain-lain tidak ada dalilnya. Yang ketujuh, menentukan tempat khusus tanpa dalil. Jadi, ada tempat-tempat khusus yang kita sebutkan tadi, dianjurkan dalam dalil. Seperti ketika memasuki masjid dan keluar dari masjid. Ketika di Masjid Nabawi lebih dianjurkan lagi. Kalau kita menentukan ada tempat khusus, jika kita sampai di situ, hendaklah kita perbanyak salawat, padahal tidak ada dalil yang menjelaskan, maka itu adalah termasuk bid'ah. Iya, termasuk menentukan keadaan-keadaan khusus, menganjurkan salawat padanya yang tidak dianjurkan di dalam syariat, atau menambah-nambah lafaz yang tidak dianjurkan dalam syariat, seperti ketika adzan menambah kumandang salawat, maka ini termasuk bid'ah. Salawat itu bagus, disyariatkan, tapi ketika adzan jangan kita tambah kumandang salawat. Bersalawat setelah adzan itu disyariatkan. Tetapi menambah kumandang adzan dengan salawat, itu adalah termasuk bid'ah. Ya. Oleh karena itu jemaah sekalian, para sahabat melarang apa yang sudah ditentukan lafaznya dari Nabi SAW, lalu kita tambah-tambahi lagi. Disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi dari Nafi, tabi'in yang mulia, murid Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, anna rajulan atasa ila jambi Ibni Umar, bahwasanya ada seseorang yang bersin di dekat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Faqal, lalu orang itu mengatakan, alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Dia bersin lalu dia ucapkan alhamdulillah dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Umar, maka Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sahabat murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun berkata, wa ana aqul alhamdulillah wassalamu ala rasulillah wa laysa hakadha allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allamana an naqul alhamdulillah ala kulli hal. Kata beliau, aku pun mengatakan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, tapi ketika bersin Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah.
tapi cukup alhamdulillah saja. Dan beliau juga menganjurkan kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal dalam setiap keadaan. Jadi jemaah sekalian, perhatikan di sini. Mungkin kita mengatakan, apa buruknya setelah bersin kita ucapkan alhamdulillah, lalu kita tambahkan salawat. Ternyata sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu melarang. Dengan alasan apa? Nabi SAW nggak mengajarkan seperti itu. Yang beliau ajarkan hanyalah mengucapkan alhamdulillah saja. Jika lafaz-lafaz itu sudah ditetapkan dalam syariat dan tidak ada padanya salawat, jangan kita tambahkan salawat. Kemudian yang ke-8, bersalawat sambil bernyanyi-nyanyi. Ini termasuk bid'ah mengada-ada dalam agama, tidak ada contoh dari Rasulullah SAW, tidak pula dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kemudian yang ke-9, salawat diiringi musik. Ini lebih parah lagi. Menyanyi diiringi musik lagi, bahkan tidak jarang sambil berjoget-joget. Na'udzubillah. Ini bisa jadi jemaah sekalian termasuk penghinaan kepada syariat Islam, kepada ibadah salawat, kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena musik itu sendiri adalah maksiat. Bagaimana mungkin seseorang beribadah kepada Allah sambil berbuat maksiat? Musik itu maksiat berdasarkan kesepakatan ulama 4 madhab, berdasarkan hadis-hadis yang sahih, di antaranya Rasulullah SAW menegaskan, la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada nanti segolongan dari umatku yang menghalalkan zina, sutra bagi laki-laki, khamar dan alat-alat musik. Alat-alat musik hukumnya haram. Tegas Nabi SAW mengatakan, bagaimana mungkin digunakan ketika bersalawat kepada Nabi SAW. Ini secara tidak langsung adalah penghinaan. Maka hati-hatilah. Kemudian yang ke-10, bersalawat dengan suara keras atau sambil berjamaah, mengucapkannya secara berjamaah. Jemaah sekalian, pada dasarnya berdoa itu dianjurkan untuk dipelankan, bukan dikeraskan. Nabi SAW mengatakan, irba'u anfusakum innakum la tad'una asamma wala ghaibah. Sayangi diri kalian, sesungguhnya kalian tidak sedang berdoa kepada yang tuli lagi gaib, yang tidak ada, yang jauh. Sesungguhnya kalian sedang berdoa kepada Allah yang maha mendengar lagi maha dekat. Jadi kenapa harus dikeras-keraskan bacaannya? Maka ini menyelisihi petunjuk Nabi SAW itu sendiri. Pada dasarnya berdoa termasuk bersalawat itu dianjurkan tidak dikeraskan. Begitu pula dilakukan secara berjamaah. Dilakukan secara berjamaah. Seperti ada yang memimpin, lalu diikuti oleh jamaah dengan satu suara, seperti khor begitu. Maka ini termasuk cara yang bid'ah, tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah penjelasan Ustadz terkait 10 bid'ah dan syirik dari sholawat yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Semoga dengan tayangan ini kita dapat mengambil ilmu dan meningkatkan amal ibadah kita agar senantiasa lurus kepada Allah dan sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Semoga pula kita dapat menyebarkan ilmu yang kita peroleh kepada orang lain, minimal untuk keluarga kita, sebagai bukti kecintaan kita kepada umat ini. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كزرع أخرج شطأه